Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu gunung di Jawa Barat yang terkenal dengan kisah legendanya Sangkuriang. Gunung ini bernama Gunung Tangkuban Perahu. Tapi setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu ini merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini ya. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2084 meter di atas permukaan laut, dan letusan terakhirnya itu terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 2019. Lalu untuk jenis gunungnya sendiri, gunung ini memiliki jenis strata volcano. Dan pendakian pertamanya dilakukan pada tahun 1713 oleh Abraham van Riebeeck. Nah, gunung ini tuh dikenal karena sebuah cerita legenda Sangkuriang ya. Jadi kisah Sangkuriang ini menceritakan seorang lelaki bernama Sangkuriang yang mencintai ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Nah, singkat cerita, dikarenakan Dayang Sumbi ini tahu bahwa si Sangkuriang adalah anaknya. Namun Dayang Sumbi pada saat itu sudah terlanjur menerima cinta si Sangkuriang. Lalu Dayang Sumbi memberikan syarat yang dikiranya mustahil dilakukan oleh si Sangkuriang. Nah, syarat itu adalah jika si Sangkuriang dapat membuat perahu yang besar, maka Dayang Sumbi siap dan bersedia dinikahi oleh si Sangkuriang. Nah, lalu pada saat itu juga si Sangkuriang langsung menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi ini. Yang membuat permintaan ini terasa berat, yaitu perahu harus sudah selesai sebelum pagi datang. Dengan bekal kesaktiannya, si Sangkuriang ini memanggil teman-temannya dari kalangan jin untuk membantunya membuat perahu. Singkat cerita, si Sangkuriang ini sudah hampir menyelesaikan perahunya, padahal waktu pagi masih lama pada saat itu. Dayang Sumbi yang melihat ini pun merasa panik, dan dia langsung berdoa pada Tuhan agar pagi segera didatangkan atau dipercepat. Lalu dengan kuasa Tuhan, pagi pun datang dengan seketika. Lalu Dayang Sumbi mendatangi Sangkuriang untuk mengatakan bahwa si Sangkuriang telah gagal. Dan Dayang Sumbi pun memberitahu si Sangkuriang bahwa dirinya itu adalah ibu dari si Sangkuriang. Nah, si Sangkuriang yang mendengar ini pun tidak terima dan tidak percaya kalau Dayang Sumbi adalah ibunya. Karena pada saat itu Dayang Sumbi terlihat masih muda dan terlihat seumuran dengan Sangkuriang. Sangkuriang pun marah dan menendang perahu yang hampir selesai itu hingga terlempar jauh sampai terbalik dan tiba-tiba menjadi sebuah gunung yang kita kenal saat ini sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Nah, oke teman-teman, jadi sebenarnya cerita ini adalah cerita rakyat Sunda zaman dulu yang saat ini menjadi sebuah keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sunda. Bahkan sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Gunung Tangkuban Perahu ini memang benar-benar gunung yang berasal dari perahu yang ditendang si Sangkuriang tadi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar Gunung Tangkuban Perahu ini adalah perahu beneran yang ditendang oleh si Sangkuriang? Faktanya, jika kita mendengarkan perbincangan antara Babe Ridwan Saidi dengan Kang Deddy Mulyadi di channel Macan Idealis, di sana kita bisa menyimpulkan bahwa di antara kisah Sangkuriang dengan Gunung Tangkuban Perahu itu merupakan dua hal yang berbeda. Untuk kisah Sangkuriang sendiri, itu merupakan sebuah fortil atau cerita rakyat yang dibuat untuk menyindir atau mengingatkan satu kaum yang pada saat itu melakukan perkawinan sedara. Nah, di dalam perbincangannya, Babe Ridwan mengatakan bahwa kaum tersebut adalah kaum pendatang dari Kaukasia. Sebenarnya perlawanan terhadap perkawinan sedara itu Nusantara ya. Tapi yang membuat Sunda berbeda di sini, kami melawannya lewat pantun dan cerita-cerita rakyat. Berbeda dengan di wilayah lain, misalkan di Halmahera seperti apa yang Babe Ridwan katakan, di sana cara melawannya itu dengan diusir, pokoknya secara fisik lah. Tapi di sini kami melawannya pakai fortil dan pantun. Semua ini bukan tanpa alasan ya. Ini dikarenakan sifat orang Sunda yang sensitif.
kami selaku orang Sunda selalu menyampaikan sesuatu itu dengan tanda-tanda, atau di dalam bahasa Sunda itu disebut dengan silip sindir sindang siloka sasmita. Orang yang mampu membaca alam ini hanya dengan fenomena, dialah orang yang sasmita. Orang yang mampu memahami lingkungannya cukup dengan tanda-tanda. Nah, lalu untuk Gunung Tangkuban Perahu sendiri sebenarnya sama saja seperti gunung-gunung pada umumnya ya. Karena mungkin pada saat itu ilmu vulkanologi atau ilmu pengetahuan tentang gunung berapi belum ada, ditambah lagi bentuk gunung yang menyerupai perahu terbalik, ini sangat memungkinkan masyarakat Sunda pada saat itu untuk menafsirkan Gunung Tangkuban Perahu sebagai perahu yang terbalik, sebagaimana perahu di dalam cerita Sangkuriang itu. Namun sebenarnya untuk cerita Sangkuriang sendiri itu berakhir pada saat si Sangkuriang membuat perahu, namun tanda-tanda pagi sudah muncul. Si Sangkuriang pun mempercepat pekerjaannya yang hampir selesai tadi. Lalu Dayang Sumbi, sang ibu, yang melihat Sangkuriang hampir menyelesaikan perahunya, merasa panik dan Dayang Sumbi pun pergi. Sampai di sini cerita selesai. Untuk cerita perahu ditendang itu sebenarnya hanya cerita-cerita tambahan saja. Namun sampai pada saat ini, cerita Sangkuriang ini telah berubah menjadi sebuah keyakinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sunda pada umumnya. Bahkan ada sebagian orang yang meyakini bahwa Gunung Tangkuban Perahu ini memang benar-benar berasal dari perahunya si Sangkuriang. Coba kita bayangkan sebentar ya. Jika benar gunung ini berasal dari perahu, maka bisa dipastikan akan menjadi sebuah perahu terbesar di dunia dan sepanjang sejarah. Kenapa bisa begitu? Karena kapal atau perahu terbesar yang pernah tercatat pun hanya memiliki panjang 420 meter. Kapal ini bernama Esso Atlantik. Jika disandingkan dengan Gunung Tangkuban Perahu, maka perbandingannya kira-kira akan seperti ini. Ya, kapal terbesar pun terlihat sangat kecil. Jadi sangat tidak masuk akal ya jika ada seseorang yang mampu menendang perahu sebesar gunung, apalagi dibuatnya hanya dalam satu malam. Nah, itulah tadi teman-teman fakta di balik kisah Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam menyikapi cerita rakyat atau legenda itu tidak bisa diterima apa adanya, apalagi cerita ini bersumber dari mulut ke mulut saja. Karena biasanya cerita atau kisah yang diceritakan orang tua kita dulu itu selalu mengandung nilai filosofi dan serpihan sejarah yang belum kita ketahui di masa lalu. Nah, itulah dia teman-teman Gunung Tangkuban Perahu, gunung berapi yang kental sekali dengan legenda Sangkuriangnya. Terlepas dari semua ceritanya, Gunung Tangkuban Perahu akan senantiasa menjadi bakunya Tatar Pasundan, pamagehna tanah Sunda hingga akhir zaman. Entah berapa orang nanti yang tidak setuju dengan video ini, kebenaran harus tetap disuarakan. Gunung tetaplah gunung, perahu tetaplah perahu. Saya Fajri Ubaidillah, seperti biasa, sampai jumpa. Atur nuhun.